tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini, barenglah olah. Ya dulu seperti biasanya pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Nah kali ini tema kita ya masih ada hubungan dengan bagaimana untuk tanggap bencana dan juga bagaimana cara kita bersama-sama merasakan kepedihan kesedihan atau juga suasana ya dari para masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Kali ini bersama AMSA Indonesia kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai sosialisasi pengumpulan dana untuk bantuan darurat banjir dan tanah longsor di Sumatera. Dan di studio sudah hadir salah satu anggota AMSA Indonesia yaitu dari Muhammad Fatir Zorino. Ya, langsung baik kita ngobrol-ngobrol. Halo, makasih atas kesempatannya ya buat berbicara hari ini di RRI Pro 4 Palembang. Oke, Muhammad Fatir Zorino nih mirip-mirip orang Filipina, Thailand ya. Masa? Iya. Jadi asli mana? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Asli mana sih sebenarnya? Oke, jadi kalau panggilan aku Zorino ya, Wak, ngomong-ngomong, Wak. Zorino. Ya, bukan Fatir, bukan. Bukan, tapi kalau pengen pendek lagi Jo aja nggak apa-apa. Jo ya, ya. oke. Jadi kalau Jo sendiri ini sebenarnya basisnya bukan dari Palembang ya. Jo itu dari Bogor, dari lahir sampai SMA di Bogor dan akhirnya sekarang kuliah berkesempatan buat menempuh pendidikan di Palembang. Makanya mungkin ini baru tahun kedua Jo sih buat menetap di Palembang. Oke, jadi tahun kedua ya. Udah pacak bahasa Palembang ya? Oh, pacak bahasa Palembang, lancar bahasa Palembang. Kenapa? Karena ada faktor keluarga kan? Iya, jadi oke, begini ceritanya. Waktu masih kecil tuh memang hampir setiap tahun ke Palembang sih, Wak. Karena orang tua dua-duanya asal dari Palembang ya. Iya, merantau ya. Iya, merantau ke Bogor dua-duanya. Jadi memang sudah di rumah pun di Bogor mereka pakai bahasa Palembang gitu, Wak. Jadi kalau makan pempek itu biasa ya? Iya lah, biasa makan pempek. Iya, tiap pagi, siang, sore. Iya, kadang juga bikin waktu itu di rumah bisa bunda bikin pempek. Nah, itu lemaknya tuh. Jadi kawan-kawan juga kalau waktu zaman sekolah dulu kalau mampir makan pempek ya. Iya, itulah yang mereka cari misalnya ke rumah karena jarang kan misalnya pempek tuh waktu dulu tuh belum terlalu umum kayak sekarang. Iya. Sekarang udah banyak jualannya ya di mana-mana. Iya lah, banyak jualannya. Tapi lain lah kadang rasa ya dengan buatan wong Palembang nih ya pempek. Iya. Zorino ya. Iya, Wak. Kita panggil Jo ya. Jo sekarang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran ya? Iya benar, Fakultas Kedokteran. Unsri. Dan AMSA Indonesia ada hubungan dengan Fakultas Kedokteran? Iya, ada hubungan. Se-Indonesia? Ya, jadi kalau AMSA Indonesia itu sebenarnya ada sebuah organisasi tingkat Asia, tapi kalau Jo sendiri adalah pengurus di yang tingkat Indonesianya, yang di negara kita. Nah, itu memang organisasi terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi memang sangat linear lah dengan tujuan perkuliahan kami, karena memang diselingi berbagai acara yang
dia tuh ada unsur pengabdian masyarakatnya, Oke. tapi berbasis kesehatan dan kedokteran. Ya. Iya, Jadi begitu. ini kan beberapa pekan ini kan kita ya apa namanya diramaikan ya dengan Mm-mm. namanya kejadian apa longsor dan juga banjir bandang ya Iya, di Sumatera. benar. Dan apa sampai di mana sekarang AMSA Indonesia untuk bergerak dengan kegiatan ini? Oke, jadi untuk kegiatan ini di kami disebut emergency relief ya. Ya. Wah ya sebenarnya dalam bahasa Inggris. Nah, emergency relief ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari ada itu dulu namanya Tokyo Declaration. Nah, dari Tokyo Declaration itu kami diberi wadah untuk bisa menyalurkan bantuan dan penanggulangan dana salah satu bentuknya ke berbagai daerah, boleh negara lain, boleh daerah-daerah di Indonesia yang memang mungkin mengalami situasi gawat bencana. Nah, contohnya mungkin saat ini di dekat kita ya di Sumatera ini terjadi yang namanya banjir bandang dan tanah longsor. Nah, dari si emergency relief ini kami itu awalnya membuka batch pertama pada tanggal 4 Desember kalau tidak salah ya 4 Desember sampai batch pertama itu terakhir ditutup pada tanggal 9 Desember. Nah, si emergency relief ini sebenarnya memiliki penilaian tersendiri juga sih. Apakah kami perlu membuka atau tidak? Nah, kalau misalnya kita melihat bencana tempo hari, kami rasa ini memang perlu untuk dilakukan si emergency relief ini karena kembali lagi ya, salah satu tujuan dari AMSA Indonesia itu adalah pengabdian masyarakat karena kebetulan aku merupakan salah satu anggota dari divisi yang namanya Community Outreach. Jadi emang fokus banget di bagian pengabdian masyarakat dan emergency relief merupakan proker dari divisi aku. Jadi kami memutuskan untuk membuka emergency relief yang kemarin batch 1 sampai tanggal 9. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 13. Tanggal 13 ya. Nah, udah dibuka lagi dari batch kedua dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Oh, besok. cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari karena kami menilai bahwa semakin lama donasi yang kami kumpulkan itu karena kan mereka butuhnya cepat ya. Cepat ya, Ya, betul. mereka butuh cepat ya. Kami rasa kalau semakin lama kami tahan tujuan awalnya yang gawat darurat bencana itu tidak tersampaikan dengan baik. Kami rasa harus diberikan secepat mungkin. Oke. Bentuknya apa kalau biasanya kalau pengen kita ikut serta dalam kegiatan ini? Ini kan bukan cuma fakultas kedokteran aja ya, Ya. bukan mahasiswa Unsri ya kan? Ya, Kalau benar. umum boleh ikut ya. Umum boleh banget Nah, ikut. itu apa yang bisa kita berikan? Mungkin bentuknya donasi apa gitu? Oke, jadi untuk biasanya kami menerima boleh dalam bentuk logistik atau dana ya. Kalau logistik ya seperti yang kita ketahui mungkin yang mereka butuhkan memang hal-hal pokok seperti pakaian atau kalau makanan tuh bisa beras, gula, garam dan lain-lain juga vitamin dan obat-obatan juga karena kan akses mereka sulit ya. Kami khawatirnya untuk mengakses apa barang-barang kesehatan seperti obat-obatan itu juga takutnya susah dan kondisi di sana mungkin sedang kurang kondusif sehingga rawan timbul penyakit ya. Kami mengharapkan bisa mendapatkan bantuan obat-obatan juga dan mungkin bagi teman-teman dan kakak kita yang perempuan di sana juga membutuhkan yang namanya mungkin pembalut gitu ya. Wah ya. Kebutuhan sehari-hari ya. 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 Atau bisa juga dalam bentuk dana. Kalau dana itu bisa banget buat disalurkan ke Posko-posko gitu ya. ya, nah kalau dari kami sih mengumpulkannya kolektifnya ke ini dulu ke rekening milik AMSA Indonesia dulu. Oke. Mungkin boleh aku sebutin ya nomor Boleh. rekeningnya ya. Oke, izin ya semuanya sambil baca nih karena kurang hafal kalau nama rekeningnya. Oke, jadi untuk nomor rekeningnya itu sendiri ada di Bank BCA 4974 100 9896 atas nama Perkumpulan Mahasiswa Kedokteran Asia Indonesia. Oke. Oke, nah. Tapi kalau untuk informasi ada media sosial sendiri AMSA nih. Ada, boleh banget nih kalau misalnya teman-teman semua pengen ngecek informasi lebih lanjut mengenai emergency relief ini, boleh buat cek akun Instagram kami sih di @amsa_indonesia. Dan itu selalu update untuk kegiatan-kegiatan yang ada mengenai emergency relief ya. Iya, itu selain update mengenai emergency relief, itu juga ada update mengenai kegiatan AMSA Indonesia yang lain. Cuman mungkin boleh banget di-highlight dulu untuk emergency reliefnya ya, karena memang dia sebentar lagi nih waktunya, besok terakhir. Oke. Jadi hanya batch 2 atau akan terus dengan batch 3 dan 4? Untuk saat ini kami hanya ada diskusi mengenai batch 2. Oke. Ya. Ya, jadi hanya waktu singkat dan emang emergensi ya. Dan untuk kalau mau bicara fakultas kedokteran dan teman-teman ada jaringan banyak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh kan itu ada hubungan dengan
para dokter-dokter muda ya. Mm-mm. Dan informasinya mungkin ada dari teman-teman yang sudah mulai menuju ke lokasi-lokasi yang mungkin susah dijangkau karena faktor kesehatan masyarakat, itu bagaimana tuh? Oke, jadi begini, memang kami menjalin kerjasama sih dengan suatu organisasi non pemerintahan, namanya itu Human Initiative. Nah, si Human Initiative ini memang sudah berpengalaman gitu lah, Wak, dalam menyalurkan penggalangan dana ke lokasi-lokasi bencana yang mungkin aksesnya sulit ya bagi kami mahasiswa yang mungkin kadang belum berpengalaman penuh mengenai hal itu. Nah, nanti kami bekerja sama dengan mereka di mana kami mengumpulkan dananya. Nanti akan kami salurkan ke mereka juga, dan mereka memiliki timnya sendiri sih untuk menyalurkannya ke beberapa kepala keluarga yang memang paling terkena dampaknya di sana. Oke, lalu kami juga ada meminta bantuan lah dengan AMSA Universitas. Jadi kan AMSA itu Jaringan ada, ya, iya, jaringan ya. yang paling dekat dengan lokasi terjadinya bencana. Betul. Karena mungkin mereka memiliki akses yang sedikit lebih mudah dibanding kami yang jauh nih di Tidak Palembang. usah harus datang, minimal ada teman-teman yang di sana kan. Iya, betul sekali, kayak gitu caranya. Ya, dan sekarang terdata berapa orang sudah kayak volunteer gitu yang AMSA yang ada di ujung Sumatera tuh? Oke, untuk saat ini data volunteernya ya berapa Iya. orang ya? Oke, untuk data volunteer sendiri saat ini belum dipublikasi, waduh lah ya, karena memang kami belum tutup si emergency relief-nya ini. Tapi nanti kalau misalnya memang sudah ditutup, segala informasi dan transparansi mengenai berapa uang yang terkumpul dan lain-lain, siapa yang berangkat ke sana akan diunggah di sosial media kami. Oke. Jadi mungkin untuk sekarang aku belum bisa berjawaban, tapi nanti bisa banget nih buat dipantengin Instagram AMSA Indonesia. Yang pasti kegiatan-kegiatan kayak kampanyenya atau mungkin promosi-promosi kegiatan ini selalu dilaksanakan oleh teman-teman AMSA Indonesia yang ada di Sumatera Selatan, juga di beberapa daerah ya. Iya, benar banget. Berapa yang sudah AMSA ini seberapa kampus biasanya? Oke, jadi kalau AMSA total di Indonesia tuh ada 43 kampus. Iya, Wah, se-Indonesia. se-Indonesia. Iya. Dan itu sudah berapa yang sudah mulai melakukan kegiatan? Atau Oke, semuanya? Semuanya. Jadi serentak kami langsung membagikan informasinya ke semua universitas itu. Dan saat ini mereka sedang bergerak juga membantu mengumpulkan dana sampai besok, yang seperti yang Jorino bilang tadi, tanggal 14 adalah tanggal terakhir kita bisa melakukan si emergency relief ini sebelum akhirnya akan disalurkan ke teman-teman kita yang ada di atas ya, Aceh, Sumatera Barat ya, dan lain sebagainya. Ya. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan yang paling memungkinkan untuk dibantu secara kayaknya intens ya. Karena daerah mana biasanya? Ada datanya belum tahu? Oke, jadi kami saat ini lumayan memberi perhatian ke daerah Aceh. Ya, karena kemarin itu sempat kami mencari berbagai data ya mengenai Aceh ya. Saat ini mereka yang memang memiliki merasakan dampak yang paling berat lah ya, karena apalagi di daerah Taliang ya kalau nggak salah ya. Ya. Pokoknya paling di ujung lah ya. Iya, yang di ujung dia tuh di ujung. Karena akses jalan juga susah gitu ya. Akses jalan susah, dan kemarin juga dapat informasi bahwa memiliki beberapa ini ya, sampai gajah tuh dimintain tolong buat ngangkat-ngangkat balok kayu dan lain-lain karena kurang gitu akses buat kendaraan beratnya tuh juga Susah sulit buat masuk ke sana. ya. Oke. Dan ini menjadi prioritas juga bisa dikatakan teman-teman AMSA ini kan belum menjadi sepenuhnya dokter ya. Bener. Dan mungkin jejaring dari kakak kelas yang sudah selesai atau katakan dokter-dokter muda. Nah, itu informasi gimana teman-teman yang di sana di ujung Sumatera tuh yang terdampak itu? Apakah mereka juga punya komunitas yang berkaitan dengan AMSA sendiri atau alumninya gitu? Oke, jadi kalau dari teman-teman kita yang deket banget sama daerah situ, mungkin ada juga AMSA yang berbasis di USK, Syah Kuala, Universitas Syah Kuala, sama di USU nih, Universitas Sumatera Utara. Nah, kami saat ini memberikan informasi sih kepada mereka mengenai si emergency relief ini dan apakah bisa nih buat disalurkan ke komunitas-komunitas mereka yang ada di sana gitu. Nah, itu sebenarnya sudah tersampaikan dan mereka juga sudah membantu ya. Namun ada beberapa di antara mereka juga yang ikut terdampak nih mengenai si banjir bandang dan longsor ini. Walaupun tidak semuanya ya, ada beberapa aja. Jadi mereka mungkin memprioritaskan dari
mahasiswa mereka terlebih dahulu sih, Wak Dola ya. Baru nanti bisa membantu untuk mengalokasikan yang emergency relief milik AMSA Indonesia. Oke, mereka punya sendiri kegiatan ya? Iya. Atau bisa katakan charity-nya ya? Ya, mereka juga buka sendiri. Oke, nah di Palembang sendiri atau Sumsel sendiri apa yang dilakukan AMSA Indonesia selain kampanye? Mungkin penggalangan dananya bentuknya apa nih? Dari teman-teman atau dari keluarga dekat-dekat gitu? Oke, jadi untuk penggalangan dana saat ini dari teman-teman kami tentunya ada ya, Ya. sesama mahasiswa Fakultas Kedokteran dan sesama anggota AMSA Universitas Sriwijaya juga sudah ada yang turut membantu. Tanggapannya gimana mereka? Oke, jadi kalau dari mereka sebenarnya aku tuh gak bisa bilang excited ya, karena ini sebenarnya bukan, mereka lebih ke arah iya deh, ada rasa kepeduliannya begitulah. Ada ya, kayak iya kami sama-sama ini kan, kami sama-sama di Sumatera, sama-sama. Jadi kalau di AMSA itu ya, Wak Dola ya, kami dibagi menjadi 6 distrik. Ada yang namanya distrik 1 sampai seterusnya lah, distrik 6. Nah, distrik 1 Jo itu sendiri? aku di distrik 1, full Sumatera. Nah, karena teman-teman kami yang ada di AMSA Universitas Sriwijaya mungkin merasa solidaritas dari distrik 1 juga ya. Jadi mereka merasa bahwa oke, mungkin aku bisa nih untuk membantu teman aku yang ada di sana yang terkena dampaknya juga gitu. Apalagi sebagai ya mungkin ya mahasiswa kedokteran ya, Wak Dola ya, ada beberapa di antara mereka yang pengen banget melakukan pengabdian masyarakat. Dan ini bisa menjadi salah satu bentuknya juga sih menurut aku. Ya, pengabdian masyarakat, tapi kemungkinan teman-teman yang ada di dekat-dekat dengan terdampak bencana ya. Benar. Kalau kita sendiri mungkin kalau di Palembang kalau mau berangkat kan mungkin diseleksi dulu ya, benar. Kalau misalnya bantu-bantu kayak volunteer gitu ya. Iya, benar banget. Dan ini pada masa-masa masih kuliah nih kan, masih aktif ya. Nah, kebetulan. Ya, gimana cara membagi itu menjadi volunteer nantinya, siapa tahu kan? Oke, jadi sebenarnya beberapa di antara kami saat ini ada yang sudah nggak kuliah, ada yang masih kuliah. Libur ya? Kalau Jorino sendiri udah libur. Oke. Ya, udah tidak ada lagi kegiatan perkuliahan. Jadi kalau misalnya memang perlu untuk datang ke sana itu bisa. Oke, kalau teman-teman dari universitas lain, aku belum tahu kabarnya apakah mereka bisa atau enggak, tapi yang jelas kalau dari Universitas Sriwijaya bisa untuk datang ke sana karena kami sudah tidak ada lagi kegiatan perkuliahan. Tinggal Brejo duit dana dewe. Iyo, Brejo duit dana dewe itulah memang. Karena mengharapkan tuh tadi kan sudah untuk membantu orang lain lah itu kan ya. Iya. Nah, kalau sekarang pakai dana sendiri bagaimana kita swadaya dan bisa melihat langsung ya yang di sana. Tapi dilihat juga kondisi juga, jangan sampai kita nyusah ke dah. Iyo. Oke lah kalau itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita lanjut kembali ya, boleh. Di sesi kedua. Dan untuk dulu galau-galau boleh bertanyong, mungkin nak nyumbang atau apa bentuknya. Walaupun hanya sekedar doa deh. Iya, ada apa. Semoga lancar dari bantuan-bantuan ini dan bisa tersalurkan, dan tentunya pacak betakin di sini di 0711351656. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi.
Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya, balik lagi tuh di program obrolan komunitas ya bersama Muhammad Fatir Zorino ya. Ya, kita panggil Jo. Dia pengen panggil Jo. Kenapa, Pak? Dia nama kecil ya Zorino. Jadi sebenarnya dulu tuh dipanggil Fatir sih sama teman-teman. Cuman kalau orang tua dari dulu manggilnya emang udah Jo. Terus makin kesini ya ternyata yang namanya Fatir tuh banyak juga ya. Benar. Jadi kayak ya udahlah biar beda Jo. panggil Jo aja Iya. gitu. Kalau dipanggil Dokter Jo. Iya bisa kayak gitu. Iya. Tagline-nya deh. Iya. Jo, Ya. kenapa milih Unsri? Kenapa milih Unsri ya? Ya, pertama mungkin ada asal ya, tapi Kak, mungkin apa pilihannya? Kenapa pilih Unsri? Oke, jadi kenapa pilih Unsri? Sebenarnya karena bosen aja sih kalau kuliah di Jawa. Kayak teman-teman aku kan di Jawa semua. Kayak kalau ditanya kuliah di mana? Di sini. Oh, di mana? Di sini. UI, ITB, Itu Unpad. dari SMA gitu-gitu. langsung masuk Unsri atau ada Aku langsung. jeda? Enggak, aku Oke. enggak jeda. Jorno enggak jeda, langsung ke Unsri. Oke. Nah, terus Jo mikir, wah, ini orang-orang kesana semua pengen nyari yang baru gitu, yang beda gitu. Akhirnya milih Unsri lah, karena Unsri kan bagus juga ya. Ya. Apalagi kedokterannya salah satu yang top juga di Indonesia. Jadi Oke. aku memilih ke sini. Terus merantau lah Jo. Merantau, benar. Nah, mana keadaan Palembang sekarang ini lagi dengan dulu? Mak ini hari dengan dulu ya. Ya. Caknyo ndak pulau-pulau Ah, berubah sih. iya. Cuman ya sekarang lagi sering hujan, Bay. Dulu tuh kan panas-panasnya nih sampai kita pernah yang kabut asap itu juga ndak hujan-hujan lama. Nah, iya kan ini ada hubungan juga dengan AMSA Indonesia ya. Mm-mm. Segala kegiatan itu macam-macam ada tadi katanya yang ngurusi sosial charity yang Jo ikuti ya. Ada yang mungkin ke kampanye kesehatan. Ya. Nah, sejauh mana AMSA melihat ya, Jo juga khususnya untuk masyarakat Palembang untuk menjaga kesehatannya. Oke, sejauh mana ya masyarakat Palembang dalam kesadarannya mungkin Ya, dalam kesadaran. menjaga kesehatannya ya. Oke, kalau dari kacamata Jo sendiri ya, Wak ya, sebenarnya ini salah satu pembahasan yang cukup kompleks menurut Jorino. Kenapa? Karena lingkungan masyarakat itu di Palembang pun banyak sekali ya, kayak lingkungan di daerah ini mungkin misalnya nih di Pak Ajo wongnya cak ini, kita pindah geser dikit ke Madang wongnya cak ini juga lain lagi. Di tepian-tepian sungai itu ya. Iya, itu juga agak lainan lagi. Kalau menurut Jo, beberapa di antara orang-orang Palembang, khususnya yang di kota, sudah cukup melek ya mengenai dalam menjaga kesehatan mereka, terutama kalau di kota-kota kayak di pusatnya kita nih ya, daerah sini, itu menurut Jo udah oke. Tapi kalau misalnya kayak kita geser dikit ke pinggir Pedesaan dikit, ya. pedesaan Palembang, mungkin ada beberapa yang perlu kita beri perhatian lebih ya menurut Jo ya. Karena selain dari mungkin mereka ada beberapa yang belum mendapatkan edukasinya, ada juga yang akses kesehatannya sulit sih, Wadola. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa kesadaran penjagaan kesehatan mereka kurang ya, karena mereka mau minta diajarin ke siapa gitu loh. Kalau akses kesehatan aja kurang di situ. Nah, ini sejauh mana AMSA Indonesia juga AMSA yang ada di
Palembang Sumsel ini melakukan kampanye atau kegiatan? Biasanya berapa bulan sekali sih? Oke, jadi begini, sebenarnya kalau AMSA Indonesia itu untuk divisi Jorino sendiri, kami punya beberapa program kerja. Ya. Nah, salah satu program kerja yang mungkin sangat berlinear ya, cukup berlinear dengan pembahasan kita saat ini ada yang namanya AMSA Indonesia Volunteer Program. Nah, AMSA Indonesia Volunteer Program ini memang diadain tiap tahun, Wak. Dan biasanya di satu lokasi. Cuman satu lokasi yang kami tuju ini memang membutuhkan bantuan dari kami. Kalau kami lihat-lihat. Nah, tahun kemarin mungkin kami ke Sumbawa memang datang rame-rame tuh volunteer dari Di AMSA Banyuasin? Indonesia. Tidak, Oh, bukan Banyuasin. Sumba. Sumbawa. Sumbawa NTB. Yo. Oh, NTB, bukan wilayah Sumsel. Bukan, karena memang kurang memungkinkan kalau mau banyak gitu yang kami datengin. Oke. Ya, Jadi kalau misalnya dilihat dari persentase ya yang memerlukan atau dari gitu ya. iya benar. Jadi jumlah mana masyarakat yang belum banyak mengenal kesehatannya ya Benar. datanglah AMSA ke sana. Benar. Ya, nah tahun ini kami mau ke Lombok. Oke, masih NTB juga. Masih NTB memang. Ya, oke. Awalnya pengen sempet coba di daerah Sumatera. Ya. Ya, tapi ada beberapa hambatan lah ya. Ya. Yang mungkin saat ini aku memang belum bisa jelaskan semuanya kenapa. Tapi saat itu memang hambatan internal yang membuat kami harus memindahkan lokasinya lagi ke Oke. Nusa Tenggara Barat. Itu di Lombok. se-Indonesia ya. Ya, benar Bukan itu. cuma Sumsel wae. Bukan, jadi memang kalau untuk AMSA Indonesia Volunteer Program Ya. ini boleh diikuti oleh seluruh member AMSA Universitas sih. Oke. Ya, dan kalau misalnya kami menjalin kerjasama dengan suatu organisasi ya yang memang sudah Ya. berkecimpungan juga dalam kehidupan volunteering, mereka juga boleh membawa volunteer dari mereka gitu. Jadi Ya. kami dari AMSA ada, dari mereka ada, nanti kami yang ke Ya. daerahnya gitu. Oke, balik lagi ke charity atau bisa katakan membantu yang bencana tadi ya. Iya, benar. Itu pihak kampus sendiri udah tahu kegiatan dari teman-teman AMSA sendiri. Oke, jadi kalau untuk pihak kampus sebenarnya kami memang tidak secara langsung kayak memberitahu, oh kami ada penggalangan dana nih dari AMSA Indonesia. Tapi tenang aja ya, karena AMSA Indonesia merupakan organisasi yang memang sudah diizinkan berada di kampus kami. Kayak boleh tuh AMSA ada di Universitas Sriwijaya. Jadi segala kegiatan dari AMSA Indonesia juga, kalau memang pengen sebatas kayak memberikan informasi tambahan ya, karena kan memang ini program kerja dari AMSA Indonesia ya, bukan dari Unsri. Jadi Unsri sendiri tidak memiliki hak atau wewenang kayak boleh atau tidak kami share. Dan menurut Jorino sendiri ya, kalau penggalangan dana masa sih gak boleh dari Unsrinya buat nge-share ya. Tapi sekedar kalau nge-share. dalam kegiatan-kegiatan lain mungkin harus juga ya kalau misalnya membuat kegiatannya dalam kampus gitu. Oke, nah ya kalau kegiatannya dalam kampus kami Menggunakan ruangan atau mungkin media yang di kampus. bener banget. Kalau misalnya kegiatannya ada yang pengen diadain di kampus kami, atau mungkin pengen kayak kegiatan volunteer yang tadi Jorno bilang tuh, kalau misalnya mahasiswa kami pengen ikut, nah itu memang perlu izin dari Unsri. Unsri harus tahu siapa, kemana, dan pihak mana yang mengadakan volunteer ini. Jadi ya bisa bersinergi dengan kampus juga. Iya benar. Apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh AMSA Indonesia dalam hal ini ya menyikapi kejadian yang ada di Sumatera ini. Oke, yang mengenai bencana kemarin selain ya. selain apa penggalangan dana, mungkin apa lagi sih? Oke, sebenarnya saat ini sebenarnya masih di bagian si penggalangan dananya itu juga. Cuman kami ini memiliki target awal bisa mengumpulkan hygiene kit juga sih. Apa tuh? Hygiene kit itu kayak obat-obatan kayak P3K gitu sih. Yang kiranya bisa kami bantu salurkan juga ke mereka. Karena seperti yang udah Jorino mention tadi ya, mungkin selain dana, mereka juga butuh makanan dan obat-obatan sih. Karena mulai muncul beberapa berita mengenai kondisi di sana yang sudah mulai rawan timbulnya penyakit. Kayak ada hubungan dengan air dan juga Iya, sanitasinya kan sanitasi ya. kurang di sana gara-gara mungkin hancur semua ya kemarin ya karena ada terjadi ya banjir, dan memang akses kesehatan kayak rumah sakit dan lain-lain juga mereka udah tidak steril lagi sih. Wah ya kalau misalnya kami lihat ya, karena udah masuk air banjir dan lain-lain. Masuk fasilitas kesehatan juga tergenang air. Bener, Iya. tergenang. Dan walaupun ada juga yang sudah surut, tapi
rusak juga fasilitasnya tetap ya. Jadi salah satunya yang pengen kami coba lakukan Obat-obatan. adalah pengumpulan obat-obatan dan hygiene kit yang mungkin nanti bisa bantu komunikasiin ke kami aja kalau misalnya memang pengen Mungkin ada menyumbang. perusahaan-perusahaan ya, ada hubungan dengan farmasi ya. Iya boleh Iya, banget. Nah iya. bener boleh. Kalau Ada, misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi pengen bantu menyumbang melalui kami itu juga boleh banget. Iya. Kami sangat-sangat terbuka. Heeh. Mungkin kalau pengen menghubungi kami, boleh aku sebutin nomor telepon ya mungkin Wak ya. Nomor Oke. kontak siapa itu? Oke. Jo. Oke, jadi kalau misalnya pengen ini ada kontak personnya sendiri sih buat si IR ini. Oke, namanya Kak Abel ya. Jadi Kak Abel itu merupakan kepala dari divisi aku, kepala bidang di divisi aku. Nah, memang beliau yang menjadi kontak person dari si emergency relief Ya, ini. nanti langsung bisa dikontak ya. Boleh. Oke, untuk nomor telepon dari Kak Abel sendiri ada 0853 8078 dan 8474. Ya. Oke, Kak Abel ya. Mungkin boleh teman-teman kalau pengen Ulang lagi. menghubungi. Oke, diulang lagi ya sekali lagi. Ada 0853 8078 8474. Oke, dicatat langsung ya. Oke. Dan tadi juga mungkin kelengkapan atau pakaian layak pakai itu juga kita terima juga ya. Oke, itu juga diterima juga pakaian, makanan dan lain-lain kami terima semua. Pokoknya apapun yang kiranya dibutuhkan di sana kami selalu menerima. Tapi memang kami memprioritaskan dari obat-obatan dan dana dulu. Oke, begitu. Ya. Tapi sampai sejauh ini belum ada namanya corporate atau perusahaan yang digandeng oleh AMSA sendiri. Saat ini belum ada memang perusahaan yang turut berkomunikasi dengan kami mengenai si emergency relief ini. Dan sampai sekarang kami masih terbuka lah ya. Kalau memang ada yang ingin menghubungi kami itu boleh banget. Nanti kami bersama dengan Human Initiative bakal koordinasi dengan perusahaan terkait kalau misalnya memang ada yang ingin menyumbangkan begitu, dan kami akan bantu salurkan dan dipastikan akan sampai sih ke kepala-kepala keluarga yang ada di sana. Ya. AMSA sendiri kan hampir mirip dengan himpunan ya, bentuknya organisasi yang di luar dari kampus. Dan kalau para anggota atau mahasiswa yang ikut yang di kegiatan ini atau mungkin organisasi ini, apakah ada pelatihan-pelatihan khusus seperti mungkin pelatihan tanggap bencana atau pelatihan penyuluhan ke masyarakat? Karena kan ini kan belum jadi dokter khusus ya, belum yang sepenuhnya ya, karena kita menuju ke sana. Nah, gimana nih? Oke, jadi untuk hal itu untuk kami seperti yang udah Jorno mention mungkin tadi ya, selain dari kami yang berangkat ke sana ada juga yang dari Human Initiative-nya. Apa itu nirlaba atau NGO? Itu NGO, itu NGO yang memang kami ajak kerjasama untuk bantu kami menyalurkan bantuan dari AMSA Indonesia ke teman-teman yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Ya. Nah, untuk kami sendiri dari AMSA Indonesia, memang kalau misalnya kami berangkat, rencananya tuh kami akan ke Medan. Nah, ke Medan dan kami memang tidak datang langsung ke titik bencananya. Kalau dari AMSA Indonesianya ya, kalau Human Initiative-nya itu mungkin memiliki beberapa rencana lain ya. Mungkin mereka akan datang langsung ke sana karena memang mereka lebih berpengalaman. Kegiatan mereka ya. Ya, kalau kami sendiri selain belum pernah mungkin ya untuk hal-hal seperti ini kayak datang langsung dan lain-lain, kami juga sudah ada sih kalau misalnya dari setiap universitas itu mereka sudah ada perwakilan yang akan datang membantu sih mungkin ya Wak Dola ya. Jadi kayak kalau dari AMSA Indonesia itu memang tidak perlu loh, karena memang kami belum dilatih untuk hal itu ya, karena kan beda mungkin ya Tapi daerah bencana. ada rencana agenda misalnya ya mungkin namanya bencana nggak tahu ya di mana tempatnya, kan di seluruh Indonesia kan AMSA Indonesia ini. Itu ada pelatihan enggak mungkin ke tanggap bencana atau mungkin kedekatan ke masyarakat gitu? Oke, mungkin kalau untuk pelatihan tangkap bencana memang kami belum ada. Tapi kalau misalnya kedekatan dengan masyarakat itu kami ada sih. Cara Kalau memberikan penyuluhan gitu. iya benar itu ada. Apalagi Jorino kan memang yang tadi divisinya community outreach ya. Memang ini benar-benar akrab sih, divisinya akrab dengan masyarakat. Ya, memang. Jadi memang kami sudah sering kayak ngobrol-ngobrol, ngadain acara penyuluhan, cek kesehatan gratis juga sudah pernah. Iya, sering sih hitungannya. Oke, kalau kayak gitu mungkin kami merasa kami sudah cukup terlatih ya kalau misalnya penyuluhan dan lain-lain. Tapi memang kalau soal tangkap bencana saat ini belum ada kegiatan signifikan yang memang pelatihan gitu ya. membantu kami meningkatkan
kemampuan di bidang tersebut. Ya kan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, kemungkinan ada anggota AMSA juga kan. Jadi mereka Ya. bisa turut serta, baik itu bukan melalui atas nama kampus, mereka bisa volunteer di kegiatan lainnya gitu. Benar bisa banget Ya. kayak gitu. Dan berapa anggotanya kalau di Sumsel aktif? Di Sumsel ya? Ya, Oke, kalau di Sumsel itu yang terdata ya, bukan Ya. volunteer, bukan yang terdata. anggota AMSA ya? Ya, Oke, kalau AMSA itu sebenarnya jadi AMSA ini tingkatannya macam-macam sih, Wak Dola. Ada yang tingkatannya AMSA Indonesia itu kan nasional tuh ya. Ada yang tingkatannya AMSA Universitas. Nah, kalau yang di tingkat nasional AMSA Indonesia dari Sumsel sendiri itu ada 7 berarti kita ya. tidak banyak seleksi lah ya. Ada seleksinya sih. Ya, Ada oke. memang tidak banyak. Ya. Saat ini yang aktif salah bukan 7 mah, 8 9 9 orang. Oke. atau mungkin bisa lebih ya karena Ya. kalau Jo sendiri Sering ketemu tapi kan Jo jarang sebenarnya ketemu. melalui Zoom atau Kalau Zoom ada, cuman kalau aku sih ketemunya dengan yang sedivisi aku aja gitu. Oke. Kayak kalau dengan divisi lain, kalau memang bukan karena ada kegiatan, kami memang jarang ketemu Oke. sih, karena memang ada kegiatannya masing-masing gitu. untuk yang Sumsel banyak ya. Sumsel ini cuma ada di Unsri sama UMP. Kalau Jumlahnya ya, ada sekitar ada puluhan. ratusan sih, malah Oh. ya ratusan. Kayak anggota biasa gitu ya. Kalau misalnya Jadi kalau untuk kan tadi ada yang anggota nasional sama yang anggota tingkat universitas ya. kepengurusan ada di Sumsel. Kepengurusan ada di Sumsel. Aku merupakan salah satu dari yang bagian kepengurusannya buat AMSA Indonesia. Oh gitu. Iya. Ya. Cuman- Jadi ada divisi-divisi tadi ya, bidang-bidangnya. Gitu. Dan namanya kegiatan itu adanya organisasi ada kegiatan tuh. Kalau di Sumsel sendiri atau sebulan sekali ketemunya atau melalui via Zoom gitu. Kalau yang di Sumsel ya. Nah, yang di Sumsel ini kan kebetulan UMP sama Unsri ya. Nah, Deketan ya ini ya hitungannya ya. Lah kalau kami mungkin kalau yang Unsri sih ketemu hampir tiap hari ya, Iya, karena ya satu kampus. oh ya ada ketemu agenda lah gitu ya. Apa yang dibahas, apa yang mungkin Ya. kayak kegiatan gini kan harus dibahas juga kan. Ya Rapat-rapat. kalau yang UMP itu mungkin kalau misalnya emang ada kegiatan yang melibatkan Unsri dan UMP baru kami bisa ketemu. Sinergi namanya. Begitu. Oke, ya. Oke, di penghujung program ini apa harapannya, silakan ngomong banyak juga 5 menit boleh. Harapan-harapan dan juga apa yang akan menjadi agenda, dan ini kan sampai tanggal berapa tadi batch 2-nya? Sampai tanggal 14 besok. Dan Ya, untuk jam masyarakat 23.59. silakan mengajak ya. Oke, mungkin untuk masyarakat yang mendengarkan ya, Ya. boleh. Aku mengharapkan banget, Jorno mengharapkan bahwa kita kan memang satu Indonesia ya, dan saat ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh mengalami bencana yang tidak kita harapkan gitu. Tidak ada yang mengharapkan hal ini. Aku berharap agar kita memiliki kesadaran diri ya, bagi kita yang memang memiliki rezeki berlebih untuk membantu mereka yang saat ini kehilangan hampir seluruhnya yang mereka miliki. Bahkan ada yang sampai kehilangan anggota keluarganya dan rumah dan lain sebagainya. Kenangan-kenangan mereka semua terhapus ya, disapu oleh air. Aku berharap teman-teman semua bisa membuka mata dan turut membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran tangan kita, karena kita tidak bisa semerta-merta mengharapkan bantuan dari pemerintah. Kalau misalnya kita bergerak, itu akan sangat membantu mereka, dan itu juga akan dengan cepat memberikan apa yang mereka butuhkan saat ini. Ya. Mungkin luka yang mereka rasakan mungkin akan lama ya, tapi setidaknya dengan kita hadir membantu mereka, itu tuh bisa memberikan mereka harapan dan memberikan mereka pengetahuan juga bahwa mereka tuh nggak sendiri menghadapi ini. Kita juga akan ikut serta membantu dan bersama-sama dengan mereka menghadapi permasalahan yang terjadi di negara kita saat ini. Oke, dan bisa dikirim kemana? Ulang lagi. Oke, Iya, boleh. Mungkin ya. izin Atau sambil- informasinya kemana ya? Oke, Di ujung program nih ya. Oke, mungkin aku sambil baca lah ya, izin Iya, lah ya. iya. Ada Oke, jadi untuk teman-teman yang pengen menyumbang link rekeningnya kemana gitu. ya dalam bentuk dana, itu boleh banget ke rekening BCA ya. Rekening BCA-nya itu nomornya 4974100896 atas nama Perkumpulan Mahasiswa Kedokteran Asia Indonesia. Oke. Mungkin aku ulangi lagi. Ya. Untuk rekening Bank BCA itu nomornya 4974100896
896 atas nama Perkumpulan Mahasiswa Kedokteran Asia Indonesia. Atau tadi yang di media sosialnya AMSA ya. Ya, atau di media sosial AMSA. Dan Oke. kalau pengen menghubungi kontak person kami, Mm-mm. itu boleh banget menghubungi Kak Abel ya. Untuk nomor WA Kak Abel sendiri itu ada 0853 8078 8474. Sekali lagi untuk nomor Kak Abel ada 0853 8078 8474. Oke, terima kasih dan semoga apa yang diharapkan ya dan juga diagendakan akan sesuai dengan rencana ya. Ya, Dan amin. minimal bisa menambah semangat juga menambah keceriaan dari teman-teman yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Ya, Barat dan juga Aceh ya. Benar. Dan terima kasih untuk kehadirannya Jo ya dan salam untuk teman-teman dari AMSA Indonesia ya. Oke, terima kasih Wak Dola. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya karena sudah diberi kesempatan untuk berbicara di sesi ini dan bisa memberikan informasi mungkin kepada teman-teman yang mendengarkan RRI Pro 4 ya. Terima kasih banyak ya Wak Dola ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Dulur Galau-Galau kita lanjut kembali di program acara Sriwijaya siang nantinya ya bersama rekan-rekan lainnya dan kita cukupkan sampai program Sriwijaya pagi. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Pandan di Sriwijaya Pagi.